Baik, selamat pagi buat kita semua. Di sini saya akan membahas tentang materi semantik. Ini adalah hasil dari PowerPoint saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Ibu Fernawati Lestarina Barus, SPD MPD, yang telah memberikan saya waktu dan tempat dan mempercayai saya untuk membahas tentang materi ini. Sebelum saya memaparkan materi saya, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Miana Dewi Elizabeth Sutopo dengan NIM 22411111012. Saya dari kelas PBSI Reguler A 2024. Selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan, yaitu pengertian. Semantik sebagai istilah di dalam ilmu bahasa mempunyai pengertian tertentu. Menurut Aminuddin tahun 1998, semantik yang semula berasal dari bahasa Yunani mengandung makna to signify, untuk memaknai. Sebagai istilah teknis, semantik mengandung pengertian studi tentang makna dengan anggapan bahwa makna menjadi bagian dari bahasa, maka semantik merupakan bagian dari linguistik. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa pengertian semantik itu adalah semantik membahas tentang makna yang ada dalam bahasa. Bagaimana kita dapat menyampaikan bahasa kita kepada seseorang dengan makna yang sama supaya tidak menimbulkan suatu kesalahpahaman. Selanjutnya kita masuk ke istilah makna. Makna merupakan unsur bahasa yang sangat dipengaruhi oleh penggunaan bahasa oleh pemakai bahasa sehingga dapat saling mengerti dan terjadi komunikasi. Menurut Jaya Sudarma tahun 1993, makna adalah pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri, terutama kata-kata. Sedangkan menurut Palmer, makna hanya mengangkut unsur intrabahasa. Sementara Lyons menyebutkan bahwa mengkaji atau memberikan makna suatu kata adalah memahami kajian kata tersebut yang berkenaan dengan hubungan-hubungan makna yang membuat kata tersebut berbeda dari kata-kata lain. Selanjutnya, aspek makna. Aspek makna menurut Palmer berdasarkan fungsinya terdiri dari 4 aspek, yaitu yang pertama sense, pengertian. Aspek makna sense, pengertian ini dapat dicapai apabila antara pembicara atau penulis dan kawan-kawan bicara atau pembicara berbahasa sama. Makna pengertian disebut juga dengan tema yang melibatkan ide atau pesan yang dimaksud dalam sebuah pembicaraan. Pastinya semua teman-teman sudah pasti tahu apa itu pengertian. Yang kedua itu adalah feeling perasaan. Aspek makna feeling perasaan berhubungan dengan sikap pembicara dan situasi pembicaraan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhubungan dengan perasaan, sedih, panas, dingin, gembira, senang, jengkel, bosan, dan lain-lain. Dan pasti teman-teman juga mengerti apa ini perasaan yang dapat kita ungkapkan dan perasaan yang dapat kita sampaikan kepada orang-orang yang melihat kita. Yang ketiga ini adalah tone nada. Tone nada ini adalah sikap pembicara terhadap lawan bicaranya. Bagaimana nada kita berbicara kepada seseorang itu, apakah nada yang lembut, keras, atau nada yang membentak seperti itu. Yang keempat, ada intention atau tujuan. Aspek makna intention, tujuan ini maksudnya ini menyampaikan tujuan atau maksud dari apa yang kita bicarakan kepada seseorang. Supaya seseorang itu tidak salah paham, kita harus memberikan tujuan atau maksud yang sejelas mungkin. Nah, aspek makna tujuan dapat dikelompokkan berdasarkan sifat pernyataan yang diungkapkan oleh pembicara terhadap lawan bicaranya. Pernyataan-pernyataan itu dapat bersifat, yang pertama itu deklaratif. Deklaratif ini adalah bersifat menyatakan sesuatu dengan jelas, sejelas mungkin. Yang kedua itu adalah persuasif. Persuasif ini adalah membujuk lawan bicara kita supaya mau menerima apa yang kita sampaikan. Yang ketiga itu ada imperatif. Imperatif ini adalah bersifat memerintah. Kita memberikan instruksi atau arahan kepada lawan bicara kita. Yang keempat ada naratif. Naratif ini
bersifat menceritakan suatu kisah atau cerita. Jadi ini sama seperti novel dan film yang biasanya menceritakan tentang kehidupan yang ada di sekitar kita ini. Nah, yang kelima itu ada politis. Politis ini berhubungan dengan politik atau urusan pemerintahan. Contohnya seperti berita-berita yang kita dengarkan ini menyampaikan makna apa yang sebenarnya sedang terjadi di kehidupan kita ini. Nah, yang terakhir itu ada pedagogis. Pedagogis ini berkaitan dengan pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke tipe makna. Tipe adalah pengelompokan sesuatu berdasarkan kesamaan objek, kesamaan ciri, atau sifat yang dimiliki benda, hal, peristiwa, atau aktivitas lainnya. Dajjal Sudarma. Tipe-tipe makna dalam kajian ilmu makna pernah diungkapkan oleh Leach yang membagi tipe makna ke dalam 3 bagian besar. Pertama itu makna konseptual, yaitu makna yang bersifat logis, kognitif, atau denotatif. Yang kedua itu makna asosiatif. Makna asosiatif dibagi lagi menjadi 5 makna, yaitu yang pertama itu makna konotatif, yakni makna yang muncul di balik makna kognitif. 2 makna stilistika, yakni makna yang melibatkan situasi sosial. Yang ketiga makna afektif, yakni makna yang melibatkan perasaan dan sikap pembicara atau penulis. Yang keempat makna refleksif, yaitu makna yang dihubungkan dengan makna asosiasi lainnya. Dan yang kelima itu ada makna kolokatif, sanding kata, yakni makna yang muncul akibat kata-kata tertentu memiliki pasangan sanding. Dan makna yang diucapkan Leach yang ketiga itu adalah makna tematis. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipe-tipe makna. Menurut Kreda Laksana dalam Kamus Linguistik memberikan beberapa pengertian tipe makna secara umum sebagai berikut. Yang pertama itu makna denotatif. Makna denotatif ini adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konveksi tertentu. Contohnya itu adalah pohon. Pohon adalah tumbuhan berkayu yang tinggi dengan batang utama dan cabang-cabang yang menjulang. Yang kedua itu makna ekstensi. Makna ekstensi ini yang mencakup semua ciri-ciri objek atau konsep. Contohnya itu adalah hewan meliputi semua makhluk hidup yang bukan tumbuhan termasuk mamalia, burung, ikan, reptil, amfibi, dan serangga. Nah, yang ketiga itu ada makna gramatikal. Makna gramatikal ini adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa dalam satuan-satuan yang lebih besar. Misalnya hubungan antara kata dengan kata lain dalam frase atau klasa. Nah, contohnya ini adalah dia, kata dia. Kata dia adalah pronomina persona ketiga tunggal yang digunakan untuk merujuk pada orang atau benda yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang keempat itu ada makna hakikat. Makna hakikat ini adalah makna denotasi. Nah, makna denotasi ini contohnya adalah keadilan. Keadilan adalah prinsip moral yang mengharuskan semua orang diperlakukan secara adil dan setara tanpa memandang ras, agama, atau status sosial. Yang kelima itu ada makna intensi. Makna intensi ini adalah makna yang menekankan maksud pembicara. Nah, makna intensi ini contohnya kecepatan. Kecepatan mengacu pada seberapa cepat suatu objek itu bergerak, yang diukur dalam satuan seperti kilometer per jam atau meter per detik. Yang keenam itu ada makna kiasan. Pemakaian kata dengan makna yang tidak sebenarnya. Misalnya matahari terbit dapat digunakan untuk menggambarkan awal dari sesuatu yang baru, seperti awal hari atau awal kita memulai sebuah hari itu, awal memulai sebuah proyek. Nah, yang ketujuh itu ada makna kognitif. Makna kognitif ini adalah aspek-aspek makna satuan bahasa yang berhubungan dengan ciri-ciri dalam alam luar bahasa atau penalaran. Contohnya itu kata mobil. Mobil adalah kendaraan bermotor yang memiliki 4 roda dan digunakan untuk transportasi darat. Yang kedelapan ada makna konotatif. Aspek makna sebuah atau kata kelompok kata yang didasarkan atas perasaan atau pikiran yang timbul atau ditimbulkan pada pembicara atau penulis dan pendengar atau pembaca. Contohnya ini adalah kata serigala. Serigala dapat memiliki konotasi
konotasi negatif seperti kekejaman, bahaya, atau keserakahan. Yang kesembilan ada makna konstruksi. Makna konstruksi ini adalah makna yang terdapat dalam konstruksi. Misalnya makna kata milik yang dalam bahasa Indonesia diungkapkan dengan urutan kata. Contohnya itu adalah membangun. Membangun dapat memiliki makna membangun fisik seperti membangun rumah atau membangun sesuatu yang abstrak seperti membangun kepercayaan. Yang ke-10 itu ada makna kontekstual. Makna kontekstual ini adalah hubungan antara ujaran dan situasi di mana ujaran itu dipakai. Contohnya adalah dia adalah raja hutan. Raja hutan dalam konteks ini merujuk pada singa, bukan pada manusia yang memimpin sebuah hutan. Yang ke-11 itu ada makna leksikal. Makna leksikal ini adalah unsur-unsur bahasa sebagai lambang benda peristiwa. Makna leksikal ini dipunyai unsur-unsur bahasa, terlepas dari penggunaannya atau konteksnya. Contohnya adalah kata buku. Buku adalah kumpulan kertas yang dijilid bersama dan berisi teks atau gambar. Yang ke-12 itu makna luas. Makna luas ini adalah makna ujaran yang lebih luas daripada makna pusatnya. Contohnya itu kata hewan. Hewan memiliki makna luas, meliputi semua makhluk hidup yang bukan tumbuhan. Nah, yang ke-13 itu ada makna majas, sama dengan makna kiasan, berkaitan dengan majas. Nah, makna majas ini contohnya itu adalah peribahasa bagai air di daun talas. Bagai air di daun talas adalah majas perumpamaan yang menggambarkan seseorang yang pendiriannya itu tidak tetap. Dan yang ke-14 itu ada makna pusat, makna kata yang umumnya dimengerti bila mana kata itu diberikan tanpa konteks, disebut juga makna tak berciri. Contohnya itu adalah kata kaki. Kata kaki ini memiliki makna pusat sebagai bagian tubuh yang berfungsi untuk berjalan. Yang ke-15 adalah makna referensial, makna unsur bahasa yang sangat dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa, dan yang dapat dijelaskan oleh analisis komponen disebut juga makna denotasi, lawan dari makna konotasi. Contohnya ini adalah kata Jakarta. Contohnya itu Jakarta. Kata Jakarta ini merujuk pada ibu kota Indonesia. Yang selanjutnya ada makna sempit. Makna sempit ini adalah makna ujaran yang lebih sempit daripada makna pusatnya. Misalnya makna kepala, dalam kepala batu. Contohnya juga ada contoh yang lain, contoh kata burung. Burung dapat memiliki makna sempit, seperti merujuk pada burung yang bisa terbang, bukan pada semua jenis burung. Selanjutnya akan beralih ke medan makna. Medan makna atau medan leksikal adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. Misalnya nama-nama warna, nama-nama perabot rumah tangga, atau nama-nama perkerabatan yang masing-masing merupakan satu medan makna. Artinya ini bisa kita sebut dengan seperangkat yang saling berhubungan ataupun satu jenis. Selanjutnya masuk ke komponen makna. Sama halnya dengan medan makna, setiap kata, leksem, atau butir leksikal tentu mempunyai makna. Makna yang dimiliki oleh setiap kata, leksem, atau butir leksikal itu terdiri dari sejumlah komponen yang dinamakan komponen makna yang membentuk keseluruhan makna kata, leksem, atau butir leksikal tersebut. Komponen makna ini dapat dianalisis, dibutiri, atau disebutkan satu persatu berdasarkan pengertian-pengertian yang dimilikinya. Selanjutnya masuk ke relasi makna. Relasi makna yang pertama ini ada sinonimi. Seperti yang kita ketahui, sinonimi itu kan adalah persamaan kata. Contoh, kata cantik itu sama dengan kata indah. Dan kata ganteng itu sama dengan kata tampan. Yang kedua, relasi makna yang kedua itu antonimi. Seperti yang kita ketahui juga bahwa antonimi itu adalah lawan kata. Jadi kalau dikatakan ganteng, maka antonimnya adalah jelek, dan kalau dikatakan harum itu maka antonimnya adalah bau.
Jadi antonim ini berbicara tentang lawan kata. Yang ketiga itu polisemi. Polisemi adalah satu kata mempunyai beberapa makna dengan kata lain. Polisemi ialah sebuah kata atau satuan ujaran yang mempunyai makna lebih dari satu. Misalnya kata kepala yang berarti bagian tubuh, ketua atau pimpinan, sesuatu yang berada di sebelah atas, sesuatu yang berbentuk bulat, dan sesuatu atau bagian yang sangat penting. Jadi maksud dari polisemi ini adalah dia itu satu kata, tapi satu kata ini dapat meliputi berbagai makna. Relasi makna yang keempat itu adalah homonimi. Homonimi berarti sama nama atau disebut juga yang berarti sama bunyi. Nah, menurut Krida Laksana menjelaskan homonim adalah kata yang berhomoni dengan kata lain. Sedangkan homonimi ialah hubungan antara kata yang ditulis dan atau dilafalkan dengan cara yang sama dengan kata lain, tetapi yang tidak mempunyai hubungan makna. Nah, yang kelima itu ada hiponimi. Istilah hiponimi berasal dari kata Yunani kuno. Asal kata onoma yang berarti nama dan hipo yang berarti di bawah. Jadi secara istilah hiponimi adalah nama yang berada di bawah nama lain. Baiklah teman-teman, berakhir sudah pemaparan materi yang saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang saya buat. Jadi kesimpulannya, semantik merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari segala sesuatu tentang makna. Semantik berada di luar gramatikal bahasa yang lain halnya dengan morfologi dan sintaksis yang berada pada tataran gramatika bahasa. Cakupan semantik sangat luas, mencakup semua tataran bahasa, baik kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, maupun wacana. Dengan demikian, semantik adalah ilmu makna, membicarakan makna, bagaimana mula adanya makna sesuatu, bagaimana perkembangannya, dan mengapa terjadi perubahan makna dalam sejarah bahasa. Baiklah, terima kasih karena telah bersedia untuk menonton video ini. Terima kasih kepada Ibu Prinawati Lestarina Barus karena telah mempercayai saya untuk memaparkan materi saya. Sekian dan terima kasih.